saksi dari tim peneliti artefak penara sejarah yang ada di Desa Kuningan ini, Pondok Kuningan Selatan. Mbah Abu Mansur itu datang setelah perang Diponegoro, berarti perkiraan di tahun 1831 sampai 1834 perkiraan datang setelah perang Jawa. Terus di sini langsung menuju tujuannya langsung ke pondok sini ya Gus pada waktu itu, atau ke mungkin singgah di tempat lain dulu? Kalau Syekh Abu Mansur itu memang langsung ke pondok pesantren Kuningan sini. Kan dikatakan si Mbah Abu Hasan itu kan sudah menetap terlebih dahulu di Kuningan Pondok Kidul ini. Fungsinya itu sebagai apa ya, pos. Jadi dulu itu penelitian dari Ki Herman Sinujanatama menyebutkan Syekh Abu Hasan itu datang di Blitar itu selain menyebarkan agama Islam juga untuk satu kepentingan apa itu kemerdekaan Hindia Belanda atau Indonesia. Nah, jadi Indonesia itu sebagai pos-pos yang bisa disinggahi karena satu apa itu ya, satu berangkat dari satu strategi atau satu komandan. Dulu dirikan masjid dulu apa pondok dulu? Kalau untuk hal itu ya kami belum paham secara detail. Namun dari beberapa peneliti itu mengidentifikasikan itu yang terlebih dahulu adanya pondok dulu karena itu sebagai tempat titik kumpul daripada umat-umat warga sekitar. Nah, setelah adanya pondok pesantren baru ada masjid atau mungkin langgar terlebih dahulu baru jadi masjid. Untuk masjidnya ini bisa dikatakan masjid tertua di Blitar, apakah bisa karena ini kan pondok tertua ya Gus? Ya. Bisa dikatakan seperti itu Gus? Ya, insya Allah kalau masjid di Kuningan ini melihat dari mulai apa itu relief, kualitas kayu, itu masjid ini di Blitar Raya khususnya Blitar Kabupaten dan Kota itu memang tertua. Bisa dilihat dari apa itu jenis ukirannya itu ukiran dan kualitas kayunya itu satu masa dengan pesantren. Itu direnov pada tahun 1880 secara serentak, masjid, pondok pesantren, rumahnya Syekh Abu Hasan dan rumahnya Syekh Abu Mansur. Itu renovasi ya? Renovasi terakhir. Artinya pembangunannya kan jauh sebelum itu artinya ya? Ya, untuk pembangunannya itu ya ditaksir itu bersamaan dengan pondok pesantren, tapi lebih dahulu pondok pesantren. Kalau masjidnya itu di 1824 pembangunan. Ya, kalau pondok pesantren itu diperkirakan di 1823. Jadi pondok panggung itu Gus ya? Itu renov terakhir juga di 1880. 1880. Itu bisa meneliti dari mana? Dari peneliti budayawan Yogyakarta yang memang dilihat kualitas kayu, kemudian apa itu relief ukiran, pengerjaan itu sama dan memang ada angka tahun. Jadi diperkirakan jadinya jadi mana itu? Jawa Tengah itu. Jawa Tengah. Iya, Purworejo, Yogyakarta. Konon itu untuk apa itu pengambilan kayu jatinya itu ataupun distribusiannya itu tidak lewat jalur darat, tapi darat air karena melalui sungai. Terus tadi dikatakan kan ada pasukan jumlahnya 158 ya? Iya. Untuk yang di Kuningan sini ada berapa? Di sini ada 10, 11 dan Mbah Mansur itu. Iya. Di antaranya yang masih jelas itu kan paling terdekat itu Mbah almarhum Mbah Kiai Abdul Jalil. Ini Budi. Itu rumahnya selatan. Itu bisa dilihat karena apa? Karena semasa kemudian dari anak-anak keturun cucu dan buyut-buyutnya Mbah Kiai Abdul Jalil itu kan khidmah atau melayani Mbah Kiai Abu Mansur itu sampai saat ini. Kalau buyut-buyut Canggawar udeng-udeng Gantung Siwur di Bogosok itu sudah ikut khidmah itu, tapi dari dahulu memangnya. Maksudnya itu ada lagi yang di apa itu Kanigoro itu sebelah
Jajar atau mana itu. Jajar itu kan asal mula katanya kan dari sawo jajar. Gus, untuk apa? Kan di Kuningan ini kan pondok pesantren tertua ya, Gus ya. Ini jadi apakah benar jadi embrio berdirinya pondok-pondok lain di kawasan Blitaraya dan sekitarnya, Gus? Ya kalau dikatakan embrio sih mungkin tidak, tapi kalau benang merah ilmiah yang tersebar di Blitaraya ini, Blitar Kabupaten ataupun kota, itu bisa diiyakan. Satu contoh kita kalau di dekat sini sudah pastilah, yang di Kediri itu kan dari anak cucunya si Abu Hasan. Abu Hasan memiliki menantu si Abu Mansur. Yang dari sektor Abu Mansur itu yang di Kediri banyak, itu termasuk anak-anaknya itu mendirikan pondok di Kepanjen di Kediri. Terus yang di Blitar itu seperti halnya Pondok Gondang itu sumber ilmiahnya juga dari Mbah Kiai Abu Darda. Bunga juga dari sini. Iya dari sini. Modangan Bunyai Mas Nuki ya juga dari sini. Kan Mbah Abu Darda itu menantu dari Abu Mansur. Jadi entah itu langsung ke anak Abu Mansur sendiri atau ke anak-anaknya Abu Mansur atau ke anak menantunya. Yang jelas Abu Mansur itu kan putra-putranya yang yang putra itu seperti Mbah Kiai Soleh, Mbah Kiai Hamam, Mbah Kiai Abu Mahsar, Mbah Kiai Mansur Kalipucung, itu kan semua menjadi kiai. Landilalah anak-anak putri dari Abu Mansur itu juga menjadi bunyai, seperti Nyai Nafisa, Nyai Maria dan sebagainya. Itu berapa Gus putranya Gus si Abu Mansur? Itu ada 9. Oh, ada 9. Terus yang tadi yang Mbak Kiai Darda itu sudah menantu dari Abu Mansur. Oh, menantu yang punya Ya, dari Jawa Tengah juga. Yang dirikan pondok Gondang, betul? Bukan, guru dari pondok Gondang. Ya. Gitu. Maka Mbah Yai almarhum Imam Sowardi, termasuk sekarang itu ada Mbah Yai Ut dan para santrinya. Itu ketika mau puasa ini biasanya ziarah ke makam Kuningan itu tidak kurang dari 100 L. Biasanya saat itu masih L. Oke, untuk salah satu peninggalan di sini rumahnya Syekh Abu Hasan. Terus itu seperti apa ceritanya? Kalau cerita Syekh Abu Hasan dari dari desain bangunan itu memang mengartikan bahwa bangunan itu khas joglonya Ngayogyakarta, Mataraman. Begitu pula halnya Syekh Abu Mansur. Hanya saja full relief artefaknya dari ukiran itu lebih cenderung yang banyak di dalamnya Syekh Abu Hasan daripada Syekh Abu Mansur. Itu. Terus kalau dari sisi mistis, kalau menanyakan seperti apa rumahnya Syekh Abu Hasan dari sisi mistis, dari putranya Syekh Abu Hasan itu yang putri. Siapa itu? Pokoknya itu ada satu putrinya Syekh Abu Hasan itu yang istiqomah dalam berzikir kepada Allah. Jadi setiap kali beliau itu pergi, tempat yang disinggahi untuk duduk berzikir itu bawahnya itu kan ada tanah ya. Tanah itu bisa digunakan untuk menghilangkan anak-anak yang kerasukan jin, setan, kesurupan gitu. Ya, atau lagi tanah itu biasanya diambil untuk kalau sekarang kan ada istilahnya cok bakal dan sebagainya. Ketika mendirikan rumah itu malah untuk peletakan batu pertama itu disertai tanahnya dari Bunyai, putri dari Syekh Abu Hasan itu. Tapi namanya saya kurang bilang, itu dari cerita tutur para leluhur dulu seperti itu. Dan masih banyak pusaka yang ada di atasnya di Joglo, di rumahnya Syekh Abu Hasan itu. Pusaka peninggalan Syekh Abu Hasan. Itu kurang pasti itu, tapi ada. Ada pusakanya. Ada, masih ada. Sampai saat ini saya pun pernah melihat juga pernah diambil memangnya, tapi dikembalikan lagi. Pusakanya berupa apa itu? Berupa keris dan sebagainya. Keris, pedang, ada banyak. Ada. Tapi nggak kelihatan Gus ya? Kelihatan. Oh, kelihatan. Kelihatan. Tapi yang itu jarang sekali
dikeluarkan di publik karena itu mungkin menjaga privasi ya atau bagaimana, nggak tahu itu dulu digunakan apa. Bahkan untuk mengikat apa itu dodok poksi dan apa itu namanya atas itu sendeng. Sendeng. Nah itu untuk mengikatnya itu tidak menggunakan tali, ya menggunakan keris itu. Pakunya itu keris. Iya. Oke, untuk itu Gus, satu lagi yang untuk situs yang kolam itu seperti apa? Itu dulu fungsinya untuk apa Gus? Yang gambar itu. Iya. Peninggalan ulama auliaillah di Pondok Kuningan ini yaitu Syekh Abu Hasan dan Syekh Abu Mansur, salah satunya adalah masjid Pondok Kidul, pondok pesantren, rumah kedua Syekh Abu Hasan Syekh Abu Mansur. Yang terakhir itu ada tombak Dwi Sula dan juga tombak Dwi Sula karena bentuknya itu kan dua. Ya, kalau Trisula itu biasanya yang digunakan oleh oleh kita untuk makan itu. Garpu. Nah, itu. Dan yang terakhir itu ada kolamnya peninggalan Syekh Abu Hasan. Fungsi utama ya tetap sih kolam itu buat bersuci dari itu najis dan sebagainya. Sering untuk direndam. Ya memang itu kan kolam itu dengan dilarang itu konsep bawahnya itu kan pasir. Terus airnya itu asli dari air mata air atau sumber mata air atau sumber. Itu tingginya hanya sedada sini. Jadi kan sejak dulu kala itu aman, nyaman itu untuk digunakan mandi dan airnya sangat jernih. Fungsi utama itu jelas digunakan untuk bersuci anak-anak santri dan warga setempat. Kalau santri kan itu setelah bersuci dari kolam, kemudian ada apa itu batu-batu tertata sampai naik ke masjid dan pesantren. Yang fungsinya batu itu kan setelah bersuci itu digunakan sebagai alas kaki, mengingat orang dulu kan nenek moyang kita kan banyak yang nggak punya sandal. Banyak nggak punya sandal, akhirnya ada itu batu-batu itu. Kalau untuk cuci bajunya juga di kolam situ? Ya, di kolam situ. Namun setelah untuk bersuci, kemudian di tahun 1940-an itu oleh pasukan yang akan diberangkatkan ke 10 November. Nah itu sebelum dipersenjatai bambu runcing oleh beliau Syekh Kiai Yasin atau Syekh Mansur Kalipucung bin Syekh Abu Mansur Kuningan. Nah itu direndam dulu di Kuningan sini, pondok sini di kolam itu. Katanya malam sampai pagi. Seharian. Di tengah malam ya. Iya kan kita tahu orang Jawa dulu itu selain belajar apa kanuragan, olah fisik, keterampilan pencaksilat untuk menjadi perisai diri, juga belajar kanuragan, kadidayan yang badannya itu seakan minta kepada Allah untuk menjadi badan yang kebal, iso ngilang. Tapi saya yakin nek kula jenengan ngilang ra iso balik. Ngilang ra iso balik. Terus kalau dulu itu kan karena ini merebut kemerdekaan ya. Selain menyiapkan untuk para pejuang kemerdekaan, mungkin penyiapan SDM ada nggak? Kan di sini kan pondok pesantren gitu. Iya. Mungkin kalau yang saya dengar dari almarhum Mbah Kiai Mas Dugi, itu salah satu guru saya yang alhamdulillah beliau itu oleh Allah dianugerahi umur panjang 90-an lebih dikit. Beliau itu menceritakan bahwa Syekh Abu Mansur ketika memimpin pondok pesantren Kuningan ini, selain memberi mengaji terhadap para santri, itu juga memberdayakan swasembada pangan. Jadi di pondok pesantren itu selain ada pondok panggungnya itu, di sebelah barat itu ada istilahnya ya semacam pondok, tapi bukan digunakan untuk pondok, tapi digunakan untuk lumbung, penumpukan pangan yang nandur bersama, panen bersama, bahkan mancing kerja
kerja itu, kerja buruh tani itu bersama-sama dikumpulkan, nangannya bareng, ini swasembada pangan. Ya, itu dibongkar tahun saat itu usianya Mbah Haji Mangun, bapaknya Mbah Yai Mas Dugi itu yang menceritakan. Nah, itu salah satu bisa kita pahami dari adanya lumbung pangan, swasembada pangan, dan lumbung pangan itu adalah satu gambaran untuk meningkatkan sumber daya manusia dari kiai. Gus, dulu kan sering ya di sini ditemukan granat di kawasan pondok sini. Apakah dulu juga dipakai untuk latihan perang gitu sama santri-santri ketika resolusi jihad? Iya, diketemukannya beberapa granat, terutama itu di sumur. Sumur belakangnya pondok. Granat itu tidak lain barang-barang sitaan sebetulnya. Barang-barang sitaan dari penjajah Belanda yang saat itu beroperasi di wilayah Kuningan sini. Kan karena kila konon itu Mbah Yai Mansur juga sering sembunyi di Kuningan sini. Itu pertama yang tuju itu ada Mbah Kiai Hamam. Jadi Mbah Mansur Kalipucung itu lebih cenderung Mbah Yai Hamam. Mbah Hamam itu kan kakaknya Yai Mansur. Terus kadang ke Mbah Kiai Soleh, anak tertua, kakak tertua. Namun kalau untuk persembunyian secara fisik dan kebatinan itu sembunyinya di Mbah Kiai Said. Rumahnya itu Kuningan paling selatan, sekarang peninggalannya hanya tinggal rumah pondasi saja, pondasi rumah sekarang. Nah, Mbah Kiai Said itu konon itu ada jin yang kalau sesekali orang yang punya ilmu mukasyafah bisa melihat menerawang, itu ada semacam ular besar itu mengitari lingkup rumahnya. Jadi nganggap Kuningan ini dilihat itu nggak seperti desa, tapi lebih seperti danau. Itu Kuningan. Terus ada cerita Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah ngaji di sini. Oh iya. Terus begini. Ya, memang ceritanya seperti itu. Namun kebenarannya itu tidak seperti itu. Kalau cerita itu kan ingin kita validasikan pertama dari cerita tutur yang kita klarifikasi pada sang penceritanya, atau Al-Qail. Kemudian itu dari usia, mungkin dari faktor keturunan bisa kita hitung, akhirnya ketemu berapa generasi dan lebih tua siapa, tua yang menceritakan atau yang diceritakan. Nah, dari hal demikian, dari dua unsur saja, itu Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari belum pernah mengaji ke Pondok Kuningan sini. Namun dari cerita pangendikane Mbah Kiai Mansur Kalipucung bahwa Mbah Hasyim Asy'ari kecil itu dibalai alif bakta atau itu mengaji dengan Mbah Kiai Said dalam fan alif bakta. Saat Mbah Yai Said tadi itu mondok di Jombang dari Mbah Yai Asy'ari sepuh. Ikut dalamnya Mbah Yai Asy'ari keras. Sing nggih Mbah Yai Asy'ari Mbah Hasyim Diwe. Apa kan Diwe kan keras. Yang Diwe nggih niku. Nggih. Nggih mriku kok ngoten niku critane. Nggih. Ini kan saat berawal ngeten tadi ket awal mawon. Kalau melihat cerita tutur yang masih jelas sanadnya, itu Mbah Yai Hasyim Asy'ari belum pernah ngaji di Kuningan. Karena cerita tutur yang jelas sanadnya itu dari Mbah Kiai Mansur Kalipucung bin Abu Mansur Kuningan. Saat Mbah Yai Mansur Kalipucung itu ngaji kitab Ta'limul Muta'alim, itu menjelaskan takdim kepada ilmu, termasuk takdim kepada guru. Walaupun gurunya itu tidak punya kapabilitas Nusantara, itu tetap harus ditakdimi. Nah sebaliknya murid itu kualitasnya itu sampai Nusantara seperti Mbah Yai Hasyim Asy'ari.
itu baru menceritakan seperti halnya Mbah Hasyim Asy'ari sowan ke Mbah Kyai Said. Lah Mbah Said juga nggak bosol sama Mbah Hasyim, katanya seperti itu. Karena apa? Karena itu Mbah Kyai Said itu mulangi murui Mbah Hasyim Asy'ari Ali Batak saat nderek ning daleme Mbah Kyai Asy'ari. Mbah Said niku napa Mbah Abu Mansur? Itu santri ya. Oh santri. Santri dari Jawa Tengah. Ke atasnya belum diketahui, hanya dari mana itu Purworejo. Jadi sebagai sanad keilmuannya nggih. Iya. Terus Mbah Yai Mansur itu saat ngendikan seperti itu para santri-santrinya itu juga mendengar. Dan kita klarifikasi ke para santri seperti itu. Bahkan dari keturunan Mbah Yai Mansur seperti Mbah Kyai Hisam itu juga pernah ngendikan berkata seperti itu sama. Terus dihitung saat itu ada yang tidak yakin, nah mungkin ini pasti lebih sepuh Mbah Hasyim kan gitu. Dihitung ternyata hanya selisih senior dan junior sekitar 18-20 tahun sama umur 5 tahun itu. Remaja kan anak-anak. Berkelulut. Terus Gus Dur pernah ziarah ke sini ya? Nah itu kalau untuk Gus Dur memang berkali-kali ke sini. Kurang lebih itu ada 3 kali. Sama kok. Itu yang pertama katanya tidak diketahui oleh siapa-siapa, namun diantar ke makam Kuningan Syekh Abu Hasyim Asy'ari. Kemudian di tahun 2004 dan 2006 saat itu diantar oleh Banser kita yang namanya Pak Kiai Misbah, orang mana itu ini Blitar pas tenggok-tenggokan itu sewu mana itu nyetan terus duk menggok ini pasti sewu. Nah sewu sekarang rumahnya ada Tulung Agung Pak Kiai Misbah. Gusmi nggih nate. Oh alam kalau Gusmi belum pernah dengar saya. Kalau Gus Dur niku nggih. Ya kalau Gus Dur memang sudah jelas itu. Terus untuk pengelolaan sini wisata religi sekarang untuk saat ini dikelola oleh Pok Darwis ya Gus ya? Ya, gini, untuk Pok Darwis itu kan kelompok sarana wisata yang komponennya itu ada dari keluarga, dari masyarakat umum, tokoh agama, pemerintah desa, dan juga integritas dinas yang membidangi yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Blitar. Itu. Nah, status Pok Darwis itu bukan badan kelompok komersil itu bukan, yang bergerak dalam finansial bukan, tapi bergerak dalam bidang hikmah, pelayanan. Yang dilayani siapa? Orang-orang yang ziarah ke makam Syekh Abu Hasan Syekh Mansur kita layani. Alhamdulillah sejak mulai 2018 sampai saat ini dari Pok Darwis itu yang berkhidmah ke makam Syekh Abu Hasan Syekh Mansur ini melayani orang ziarah, menjaga kebersihannya, keamanannya, kenyamanannya. Dan apa yang dibutuhkan untuk adanya tersedianya warung-warung kopi. Nah, itu mendapatkan barokah. Barokah itu apa ya? Banyak kok yang cerita sama saya. Kerjaannya itu rezeki lebih lancar, anak-anak itu benar, solih-solihah, seperti itu. Untuk tamu atau peziarah dalam 1 bulan rata-rata berapa Gus? Estimasi data yang masuk di Pok Darwis itu kan karena kami tidak mengharuskan ada infak ya, tapi infak itu silahkan dimasukkan di sana tanpa kita perintahkan. Tamu datang itu kewajibannya hanya mengisi daftar hadir 1 bus, 60 orang 1 bus, 50 orang seperti itu, tanpa ada arahan untuk mengisi infak. Lah kadang itu dari tamu-tamu itu ada yang tidak mengisi daftar hadir, tapi yang masuk di kami itu dalam 1 bulan itu rata-rata di 4.500 sampai 6.000 orang. Biasanya ramainya di hari bulan-bulan biasa ya. Biasanya di hari apa Gus? Kalau untuk ramainya itu sekarang itu beralih. Kalau dulu itu di malam Jumat, sekarang Sabtu dan Minggu. Sekarang ya dulu setiap malam Jumat itu ramai sampai pagi. Sekarang banyak Sabtu dan Minggu. Rata-rata yang dulu ya luar kota banyak, luar kota.
terjauh itu yang ada itu dari Sumatera, Medan, dan Malaysia. Ya, Malaysia itu tamu homestay tapi memang berkeinginan itu ziarah. Homestay di mana tuh? Homestaynya di sekeliling situ. Bukan. Homestay kan gini, tadi Pak Darwis itu mengelola atau melayani peziarah agar nyaman, aman, dan terwujud kehusuan. Nah, dengan adanya Pak Darwis dan dalam administrasi itu adanya destinasi wisata, maka Pak Darwis itu mengembangkan usaha milik warga setempat, yaitu rumah-rumah yang memiliki kamar nganggur, kamar sisa 2 atau 3, itu kami jadikan standar operasionalnya seperti homestaynya Dinas Pariwisata. Itu kalau tingkat kehadiran tadi ya, orang ziarah itu tadi 4.500 sampai 5.000, 6.000 di hari-hari contoh seperti ini, Rejab Ruah, nanti Syakban ini biasanya meningkat sampai kurang lebih 10 sampai 11.000. Kebanyakan malam hari gitu. Ya pagi hari sehari, bentar lagi pasti ada orang ziarah. Gitu. Iya. Oke Gus, terakhir nih Gus, untuk misteri batu-batu tua di sekitaran masjid dan kawasan pondok ini dulu menurut penelitian apa Gus? Menurut penelitian terkait batu-batu andesit, batu-batu kotak yang kita lihat seakan-akan itu memang tidak dari zaman nenek moyang kita, tapi lebih ke yang atasnya. Itu sebetulnya kita ya sudah sadar kalau di Arab itu dulu nenek moyangnya ada dinamakan masa jahiliyah. Terus di Indonesia ini saat Hindia Belanda itu kan adanya itu orang-orang Islam kejawen atau bisa dikatakan Hinduisme, mungkin Buddhisme, Buddha dan seperti itu. Jadi sebelum masuknya Islam itu bahkan ada beberapa relief dari tulisan itu Jawa kuno, ada yang Pallawa, ada yang itu banyak, tapi itu tidak menggali itu. Karena apa kan? Karena ya sesuai yang diajarkan para masyayikh bahwa di sini kan sudah menjadi desa wisata religi dan religi Islam, ya kita daerahnya itu saja. Itu ada jumlahnya 99 bener ya? Yang apa? Untuk batu-batu yang terbata itu diperkirakan 99. Mulai dari kolam sampai masjid ini. Ya, tapi belum pernah saya menghitung juga, belum pernah. Ya, katanya seperti itu, namun saya belum pernah menghitung juga. Gus, perkiraan lahir dan wafatnya ada Gus? Ada dalam buku saku, nanti cari saja di Kuningan, makam Syekh Abu Hasan, Syekh Abu Mansur, Kuningan Blogspot Blitar. Itu ada buku saku terkait lahir dan perkiraan wafat. Itu insya Allah walaupun tidak valid 100% tapi mendekati valid. Karena apa? Berangkat dari penelitian cerita tutur, keturunan, kemudian dari kualitas-kualitas penanda sejarah yang masih ada. Terus ada amalia apa Gus yang biasanya sering dilakukan oleh Syekh Mansur atau Syekh Abu Hasan? Untuk Syekh Abu Mansur, Syekh Abu Hasan, amalia yang masih lestari sampai saat ini itu kalau saya teliti secara personal itu ada 4. Yang pertama itu Al-Quran dengan mengkaji secara verbal itu terbukti, atau sorokan itu terbukti sampai saat ini masih dilaksanakan oleh warga itu, walaupun nggak banyak. Yang pagi hari kan orang-orang tua itu ngaji Quran atau ngaji Quran cara sorok, ya masih ada, walaupun di masjid itu ada 5 orang itu sampai saat ini masih ada, dan itu sudah turun menurun. Habis subuh. Setelah subuh ya, orang subuh. Terus kemudian itu pengkajian kitab dalam hal itu funnya tauhid, kitab tauhid. Nah, maka aneh seperti Mbah Kiai Soleh itu termasuk pengarang kitab tauhid. Mbah Kiai Soleh bin Kiai Abu Mansur Kuningan, cucu dari Syekh Abu Hasan itu kan pengarang kitab tauhid. Ya, ada 4 juz itu. Terus yang ketiga itu amaliyah yang masih bisa kita rasakan, yaitu amaliyah pembacaan sholawat halail. Sholawat halail itu setiap malam Selasa kalau di sini di Kuningan. Tapi sudah, maksudnya itu kan bertahun-tahun itu terus nenek moyang kayak dulu seperti itu, termasuk di Kalipujo. Terus
yang terakhir itu yang bisa saya ketahui itu seakan-akan di sini itu ada penjaga apa itu maksudnya itu muri-muri budaya yang memang sinergi dengan agama Islam. Maksudnya setiap ada kebudayaan yang itu tidak ditolak oleh syariat itu terjaga sampai saat ini. Seperti halnya baritan, terus kebudayaan dulu itu hiburan bola api itu kan kira-kira paling seru dulu itu kan. Jadi sangat welcome terhadap kebudayaan, ya, mungkin kepercayaan, tetapi tidak melanggar syariat gitu ya. Jadi kebudayaan atau adat yang itu ittifaq masih bisa bersinambung dan bersinergi dengan syariat, tetap dilestarikan sampai saat ini. Mungkin ada peninggalan kitab, Gus? Iya, ada peninggalannya itu dari Abu Hasan, saya Abu Mansur itu ada, tapi kitab-kitab sudah dibagi oleh teman-teman. Masih ada di sini? Mungkin masih ada, tapi belum saya seleksi. Seperti itu. Yang mana itu? Yang merah-merah itu? Ini? Bukan ini. Nah itu yang hitam-hitam itu loh. Ini Gus. Saya ambil Gus ya. Iya. Ini saya Abu Mansur. Syekh Abu Mansur, sebagian itu kan ada di Mbah Yai Soleh. Terus anak cucunya yang menyimpan seperti Pak Ade Karomi yang ada di Kalibucung itu. Kitab apa nih, Gus? Itu siapa ya? Saya lihat dulu. Tafsir, tapi nulis ini. Tulis tangan? Iya, juz 24. Tulisan. Saya lihat dulu ini milik siapa. Ya inilah yang dinamakan manuskrip kan seperti ini. Kertasnya itu masih dari kayu-kayu seperti ini. Masih itu ya. Buat tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Ini yang diajarkan oleh Syekh Abu Mansur. Iya, Syekh Abu Mansur. Kita hitam. Terus ada lagi yang masih banyak itu di bawah itu. Itu kan dulu yang memiliki itu Mbah Yai Hamam ke Mbah Yai Sunan, Mbah Yai Sunan ke Mbah Yai Yakub. Mbah Yakub itu menantu tapi dipercaya untuk menyimpan kitab-kitab itu. Termasuk petisi itu tanah wakaf, karena tanah wakaf di makam ini statusnya wakaf, yang boleh dimakamkan di sini siapa saja itu ada. Ya, manuskripnya itu masih. Jadi surat wasiat lah. Wasiat. Iya. Dari khusus untuk keluarga atau khusus? Iya, kalau makam itu memang khusus untuk keluarga. Sampai nopo? Sampai ke kalau keluarga selagi cukup silakan di situ. Tapi kalau mau dikasih kesempatan, kamu boleh di makam di situ. Bojoku si ayu, aku udah mati ya kan. Kalau pilih urip bojone si ayu kalau mati kan. Nggih, mati ku urusane sing urip. Tapi mau kelek nih. Dicekap nggih.